Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Indra Afga Anjani dengan NPM 2051050. Dalam hal ini saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Internasional Batam. Saya akan menganalisa tentang kasus kepailitan dengan putusan hakim dengan putusan nomor 14 garis miring PDT titik sus strip pilot garis miring 2019 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini terdapat 3 pemohon. Yang pertama PT Parametal Perkasa Agung, yaitu sebagai pemohon pilot 1. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan berupa alat peralatan industri atau spare part perawatan atau reparasi mesin industri. Lalu pemohon 2, Bapak Tri Basuki, yakni investor penanam modal yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan termohon pilot. Selanjutnya Bapak Zulkifli sebagai pemohon pilot 3 yang juga sebagai investor penanam modal kerja yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan termohon pilot. Baik, selanjutnya termohon pilot di sini sebagai termohon pilot di sini adalah PT Vitek Mold Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam industri barang dari logam untuk keperluan teknik industri lainnya atau sebagai supplier underdeal atau spare part. Kronologi. Pada tanggal 4 Juni 2018, usaha termohon pilot mulai tersendat-sendat dengan ditandai oleh pemberitahuan mengenai rencana penghentian operasional produksi. Lalu selanjutnya di tanggal 2 Januari 2019, termohon pilot telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Jadi tanggal 2 Januari ini si termohon pilot sudah menyatakan bahwa produksinya di dalam pabriknya itu sudah dihentikan. Lalu konsekuensi dari tersebut adalah usaha termohon pilot yang sudah lama tidak berjalan seperti sedia kala. Aktivitas produksi telah berhenti dan pimpinan direksi atau manajemen yang bertanggung jawab terhadap perusahaan telah meninggalkan perusahaannya tanpa memberikan suatu penjelasan kepastian apapun mengenai kelangsungan usaha dari termohon pilot. Maka secara otomatis mengakibatkan ketidakpastian mengenai kapan tagihan pemohon 1 selaku supplier dan pemohon 2, pemohon 3 sebagai piutang dari termohon pilot akan dibayar, yang secara tidak langsung pula membawa dampak kepada usaha dari pemohon 1, 2, dan 3 tidak terlindungi. Lalu banyaknya hutang yang dimiliki termohon adalah 1. Dari PT Parametal Perkasa Agung, perusahaan tersebut telah memberikan jasa jual alat berupa alat peralatan industri dan spare partnya, perawatan atau reparasi mesin industri ke perusahaannya milik termohon pilot dengan total keseluruhan 47 jutaan. Lalu hutang dengan Bapak Tri Basuki selaku investor telah memberikan modal kerja sejumlah 200 juta yang akan dijanjikan akan diberikan hasil usaha dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 10 juta per bulannya, total 30 juta. Jadi total keseluruhan hutang termohon pilot kepada pemohon 2 ini sebesar 230 juta. Lalu selanjutnya dengan Bapak Zulkifli yang juga selaku investor telah memberikan modal kerja sejumlah 50 juta yang akan diperjanjikan ketika usaha dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 10 juta. Jadi total keseluruhan hutang termohon pilot sebesar 60 juta kepada pemohon 3 tadi. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa pada poin 1, pemohon pilot telah melakukan penagihan sebanyak 3 kali, namun termohon pilot tetap belum membayar hutang hingga saat ini. Termohon pilot telah mengumumkan pemberitahuan para pemohon pilot menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih untuk segera dibayar.
Lalu poin 3, termohon pilot telah berhenti membayar seluruh tagihan-tagihannya dengan indikasi tidak beroperasinya pabrik termohon pilot serta ketiadaan pemilik atau direksi termohon pilot menunjukkan bahwa termohon pilot berada dalam keadaan tidak mampu lagi. Selanjutnya pada poin 4, dibuktikan bahwa seluruh hutang termohon pilot kepada pemohon pilot sebesar 337 jutaan. Lalu poin 5, berdasarkan alat bukti surat berupa surat jalan, tanda terima, somasi, perjanjian kerjasama, modal kerja, kwitansi, dan penyerahan uang. Putusan hakim terkait ini adalah mengabulkan permohonan pemohon pernyataan pilot dari para pemohon pilot untuk seluruhnya dan menyatakan termohon pilot PT Vitek Mall Indonesia dinyatakan pilot dengan segala hukumnya dan menunjuk saudara Makmur SH.MH sebagai hakim pengawas dan mengangkat Agung Kurniawan SH.MMH dan Nugroho Abdul Qadir SH.MH sebagai kurator. Lalu menetapkan imbalan jasa tim kurator akan ditetapkan di kemudian setelah tim kurator selesai menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya terakhir menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.386.000. Analisis kasus terhadap ini adalah pasal 2, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Lalu selanjutnya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur. Nah, sedangkan di sini ada 3 kreditur, yaitu PT Parametal Perkasa yang dimaksud badan hukum. Lalu ada Bapak Tribasuki sebagai investor dan Bapak Zulkifli juga sebagai investor. Lalu memiliki satu hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Total hutang sebesar 337 jutaan. Telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lalu permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya diajukan oleh 3 kreditur yang telah disebutkan di atas tadi. Lalu menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 68, pasal 161, pasal 171, pasal 207 dan pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat. Dalam kasus ini sudah diwakili oleh Bapak Kaspo SHMH dan Alawiyah SH. Lalu ada Handini Suryaning Tias SH. Selanjutnya adalah advokat di kantor hukum Bapak Kaspo dan rekan. Pasal 3 pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam hal ini, debitur merupakan badan hukum. Tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Lalu pasal 5 Kepres tahun nomor 97 tahun 99, pada saat berlakunya keputusan presiden ini, maka daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. PT Fintech Mall Indonesia berdasarkan anggaran dasarnya berkedudukan di Jawa Barat. Jadi pengadilannya Pengadilan Jakarta Pusat. Lalu terkait prinsip dalam keputusan ini adalah menganut prinsip
Prinsip pernyataan pilot. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang menegaskan bahwa paling sedikit harus ada 2 kreditur dan debitur setidaknya tidak membayar satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keharusan adanya paling sedikit 2 kreditur adalah dengan sesuai ketentuan pasal 1132 KUH Perdata, di mana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor antara para krediturnya harus dilakukan secara pari passu pro rata parte. Mungkin sekian analisis putusan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dari video ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.